Bismillahirrahmanirrahim. Al-burhanus salis utawi dalil kang nomor 3. Burhan, alasan yang ketiga dari argumen Imam Ghazali tentang percampuran harta halal dan harta haram. Al-burhanus salis utawi dalil kang nomor 3. Wa utai burhanus salis iku anna kullama skabe setunis kabehane perkara dalla kang nuduhaken apa ma ala jinsin ing atase jinis siji la yukhsaru kang ora bisa den itung apa mengkono jinis walam yadulla lan ora nuduhaken apa ma ala ainin ing atase kahanan suci iku lam yuktabar ora den wilang-wilang apa ma sesuatu yang tidak tampak, tidak jelas kalau tidak menunjukkan pada sifat atau kehalalan atau keharaman itu tidak dihitung karena tidak jelas. Wa in kana senajan ono apa ma iku qat'iyan bangsa qat'i. Walaupun itu argumennya kuat. Tetapi kalau tidak spesifik pada satu kasus itu tidak diterima. Fabi alla yu'tabar mau kalian to ora den wilang-wilang tidak dianggap sah apa madalan iku idza dullana idza dallana likan nuduhaken apa ma witoriqin benih Bitoriki zonni kelawan dalan penyono iku aula luwe utomo. Kalau secara dilalahnya tidak jelas maka tidak bisa diterima. Wabayanu te keterangane mengkono burhan niku uraiannya begini. Annama sudah perkara ulima kang den weruhi apa mah annahu sedrima iku milku Zaidin mili Zaid. Umpamanya ini contohnya begitu. Ada benda yang sudah dikenali itu milik seseorang. Fahakuhu mongko utaya hake Zaid iku yamna'u nyegah apa hak minat tasarrufi saking tasarrufi dalam syai' bi ghairi iznihi kelawan tanpa izini Zaid. Kalau benda itu milik seorang maka itu otomatis mencegah orang memanfaatkan tanpa izin. Walau ulima lamun dan merui apa anna lahu sedune iku kedue syai' malikan ono wong kang miliki fil alami ing dalam alam. Kalau ada benda, ya tentu ada pemiliknya, tapi tidak jelas. Walakin waqwa tapi ini tumibo. Opal yaksu putus asa, maksudnya sudah tidak dapat dikenali pemiliknya. Putus asa, ndiwong. Anil wukufi ing atase kandek mesti netepaken alihi ing atase mukun malik wa ala warisihi lang ing atase ahli warisi malik fa huwa mongko timal iku malun bondo murasadun kang den cawisaken lima sholihil muslimina maring biro-biro kemaslahatane wong Islam. Ya juzu tegese wenang apa at-tasarrufu tasarruf fihi ing dalam mengkono mal bihukmil maslahati kelawan hukum maslahah. Kalau ada benda pemiliknya tidak diketahui, ya seperti kasus tsunami berapa tahun yang lalu ada tsunami di Aceh, lalu itu kan rumah hilang, tidak diketahui pemiliknya siapa, ahli warisnya siapa. Yang jelas mesti dulu ada pemiliknya. Tapi karena kena tsunami rata tidak dikenali sama sekali. Lah
menjadi milik siapa itu? Maka dikembalikan menjadi milik masalihul muslimin. Harta tidak bertuan ya, itu dikembalikan kepada milik kemaslahatan orang Islam. Artinya menjadi harta masyarakat umum ya. Walau dalala menuduhaken ala annahu ing atas dune mal iku tetep kedue mal malikan ono wong kang miliki mahsuron kang bisa den itung fi asratin contohnya ing dalam 10 masalan umatsilu masalan ing dalam umpamane au isyrina utarong puluh imtana moko dadi kacegah apa tasarruf fihi ing dalam ma bi hukmil maslahati kelawan hukum maslahah. Tapi kalau pemiliknya itu masih bisa dicari 10 orang, satu di antara 10 orang. Nah, ini kan masih bisa diselidiki. Kalau yang demikian maka harta itu tidak boleh dikuasai oleh negara atau masalihul muslimin. Harus dikembalikan pada pemiliknya. Ini contoh benda ya, kalau ada pemiliknya jelas. Tapi ada kadang pemiliknya tidak jelas. Ya contoh ada kapal jatuh, ditemukan cincin. Tidak diketahui cincin siapa. Sama sekali pemiliknya pasti ada, karena cincin itu pasti ada yang miliki. Tidak mungkin cincin dari langit, ada yang miliki, tapi tidak dikenali siapapun. Nah, karena tidak jelas maka menjadi milik umat Islam. Tapi kalau pemiliknya itu jelas, masih bisa 10 orang, 20 orang, masih bisa di tracking, maka tidak bisa diambil oleh negara atau kemaslahatan umat Islam. Nah itu contoh dari argumen yang dibangun oleh Imam Ghazali. Artinya kalau tidak jelas, hukumnya juga tidak tampak. Dalam kasus harta di dunia ya, di Indonesia, di mana harta halal dan harta haram berkumpul di bank, tidak bisa dikenali dan dipisahkan, maka tidak bisa semua dihukumi haram. Karena yang haram tidak bisa dikenali ya, tidak jelas. Wakat teman-teman dia, walau dalah faladhi mongko te perkara yushaku kang den mamangi opo alladhi fi anna lau setun dalam setune iku kedue alladhi malikan ono wong kang miliki siwa sahibil yati sakliyane wong kang nguasani. Sahibul yad yang menguasai benda. Amla utawa ora yusaku niku la yazidu ora nambahi alal ladzi ing atase perkara yutayakanu kang den yakini qad an kelan pasti anna laustun iku kedue mal malikan ono kang miliki. Walakin la yu'rafu tapi ora den weruhi apa ainuhu kahanane malik. Fal yajuz monggo becik wenang apa tasarruf fihi ing dalem mengkono mal bil maslahati kelawan hukum maslahah. Wal maslahatu te kemaslahatan iku ma perkara zakarna kang wis nutur ingsun ing ma fil aksami dalam piro-piro bagian al khamsati kang 5. Kemarin kan Imam Ghazali sudah mempunyai 5 pembagian yang sudah diterangkan sebelumnya. Fayakunu mongko ono ku hadal aslu ikilah asal iku syaitan yakseni lahu maring mengkono mal wa kaifa lan kaya apa la ora mengkono syait wa kullu main hali utais kabeh wa kullu malin utais kabehane pondo dhain kang kesio-sio iku fakot iku fukida kang den sepeaken sapa maliku wong kang duweni mengkono mal dhae iku yusrifuhu ngengoaken belanjaaken hu ing mengkono mal sapa sultan ilal masalihi maring pira-pira kemaslahatan umat. Wa minal masalihi lan iku setengah saking masalih al fuqara utai pira-pira wong fakir wa ghairuhum lan yani fuqara. Walau surifa lamun tasarrufaken dinwehaken apa mengkono mal dhae niku ila fakirin maring wong fakir siji
ya malaka mongko miliki sapa mengkono fakir hu ing mal. Wa nafadzalan terus maksudnya sah fi ing dalem mengkono mal apa tasarrufi mengkono fakir. Falau saroko lamun nyolong hu ing mal minhu sangi mengkono fakir sapa sarikun wong kang nyolong ya kutiat mongko den tukel apa ya diutangane sarik. Fakaifa mongko kaya apa nafada bisa nerus bisa sah apa tasarrufi fakir fi milkil ghairi ing dalam miliki wong liya. Laisa ora ono apa zalika mengkono nafadzan iku illa li hukmina angin krono oleh ngukumi kita bi annal maslahata kalawan sedune kemaslahatan iku tak tadi natrapi apa maslahah ayan takilah ingin to dadi ngalih apa al milku milik ilaihi mari mengkono fakir wa yahilulan hal apa mengkono mal lau kutu fakir faqadaina mongko netepaken kita bimujibil maslahati kelawan ketetapane hukum maslahah. Ini argumen ketiga yang dibangun oleh Imam Ghazali tentang seandainya, itu kemarin kan bahasanya pengandaian. Seandainya harta di dunia ini semua haram, Imam Ghazali mengatakan itu tidak mungkin. Kalau diandaikan mayoritas dunia ini haram, maka Imam Ghazali mengatakan harta itu tetap sah ditransaksikan selama tidak jelas-jelas itu barang haram. Dalilnya apa? Dalilnya Imam Ghazali mengatakan di sini dalil yang ketiga ya, yang diterangkan sesuatu itu kalau tidak menunjukkan kepada hal yang tertentu maka tidak bisa dibuat penetapan hukum. Tetapi kalau menentukan ya, contohnya hak milik terhadap benda. Kalau ada orang memiliki benda, saya memiliki air, maka ini jelas milik saya, orang lain tidak boleh ngambil ya. Dilalahnya jelas. Tetapi kalau ini ditemukan di jalan, tidak ada yang tahu, jelas pasti pemiliknya ada, tetapi tidak diketahui. Diumumkan gak ada yang ngaku. Bagaimana ini? Air ini hukumnya kembali kepada maslahahnya orang Islam. Artinya ini diambil oleh negara, kalau itu negara muslim, terus diberikan pada orang miskin. Kemaslahatan. Nah, orang miskin yang menerima seandainya ini apa ini? Kalau air kekecilannya. Makanya ini adalah handphone. Nah, handphone tidak bertuan, diambil, tidak ada yang nemu, tidak ada yang ngaku, diambil negara. Mungkin oleh negara diberikan orang miskin yang dianggap perlu diberi. Lah orang miskin ini kan mendapat barang milik orang, tetapi itu dihukumi sah. Ya boleh dijual, boleh dipakai. Kenapa? Maslahah mengharuskan begitu. Sebab benda ini kalau tidak ada pemiliknya terus dibiarkan rusak, justru tidak maslahah. Maka pemerintah boleh mengambil alih, diberikan orang miskin atau diberikan pada kas negara untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, Imam Ghazali mengambil kias dari situ bahwa sesuatu benda yang tidak jelas pemiliknya, walaupun diyakini pasti ada pemiliknya, tapi tidak jelas. Ya seperti orang nemu di sungai, nemu di laut, pemiliknya mesti ada itu. Itu handphone kan bukan barang kuno, tapi tidak dikenali. Itu kan namanya maldoe, harta yang tersia-sia, lukotoh. Itu kan dikembalikan kalau diberikan negara, diambil untuk kemaslahatan umat Islam. Di antaranya mungkin diberikan pada fakir miskin. Lu fakir miskin bisa menerima barang yang bukan miliknya karena alasan maslahah, dan itu lihal sah. Seperti itu argumen yang dibangun Imam Ghazali, bahwa seandainya harta di dunia ini campur haram halal, maka kita ini boleh memiliki, ya saya beli handphone, saya beli laptop, saya beli apapun ya, selama saya tidak mencuri, transaksi saya ini dihukumi sah. Karena apa? Benda-benda ini semua itu asalnya kan barang benar, bukan barang haram. Adapun ada sebagian yang haram, itu bukan semua. Intinya
argumen ini tetap mengatakan dunia ini tidak bisa dibuat susah. Dunia ini jangan dibikin sulit. Kalau orang ini menghukumi dunia ini haram semuanya, ya dunia tidak bisa bergerak. Orang tidak bisa mencukupi kebutuhan. Makanya Imam Ghazali mengatakan hukum ini harus pada maslahah. Seandainya kemarin dicontohkan di zaman yang rusak, umpamanya ada nabi diutus Allah, maka nabi itu juga akan mengajarkan seperti ini. Artinya yang memulai dari nol, mengajari orang yang benar, tidak mengharamkan semua hal. Sebab dunia ini tidak mungkin dimulai dari nol, semua haram terus mulai lagi nandur maneh. Lah beras-beras yang ono dihukumi haram terus dipakakno sapa? Tidak bisa. Ini yang dibuat argumen oleh Imam Ghazali bahwa hukum ini akan kembali pada maslahah. Tujuannya itu ya. Maslahah yang terukur secara syariah. Fa in qila lamun den ucapaken apa zalika mengkono malun dhae niku iku yahtasu tertentu bitasarrufi lan tasarrufi dalam mal sop asultan sultan falaqulu moko ngucap ingsun wa sultanu lan utai sultan pemerintah iku lam yujawas ora den welengaken lau kedue sultan apa tasarruf menguasai fi milki ghairi ing dalam milike liyane mengkono sultan bi ghairi idni kelantan bo idini malik la sababa kang ora sebab lau kedue mengkono tasarruf ilal maslahat wangi maslahah wa utai mengkono sebab iku anda usdi sultan iku lau taraka lamun tinggal apa sapa sultan ing mal dhae la dhae dikasih-sia apa mengkono mal fa huwa beliau utai mengkono sultan iku murtadatun dan ubengaken dihadapkan pada pilihan baina tadhihi antarane nyiak-nyiakan mengkono mal wa sarfihi lan ngingoaken memberikan harta itu ila muhimmin maring perkara kang penting wa sarfu tasarruf ila muhimmin maring perkara penting iku aslahu luwih bagus minat tadhi'i mari timbang saking nyiak-nyiakan bondo farajaha mongko dadi unggul apa mengkono tasarruf alaihi ing atase mengkono sultan wal maslahatu utawi maslahah fima ing dalam perkara yusaku kang den mamangi fi dalam ma wala yulamulan ora den wurwi apa tahrimu harame mengkono ma iku ayyuh kama yen den hukumi fihi ing dalam mal bidilalatil yati kelawan dilala tondo oleh nguasani yat itu kalau dalam bahasa harta pemilik menguasai wa yudrakulan den tinggal apa mengkono mal ala arba bil aidi ing atase pira-pira wong kang nguasani. Jadi semua harta itu ya milik yang memegang itu. Secara umum begitu. Selama tidak ada tuntutan. Idintiza'uha kurna utawi nyopot mengkono-mengkono dilalatul liat niku bisaki sebab mamang wa taklifuhum lan merti-merti ing nas al-iqtisar ing ngalap cukup alal hajati sing kebutuhan iku yu'ati naka akan nopo iqtisar ila dharari maring bahaya alladzi dzakarna kang usnutur ing sundu ing ma terus wajihatul masalih maslahati utai biro-biro arai kemaslahatan iku takhtalifu beda-beda jihad fa inna sultana sunni sultan taratan dan suci ambalan iku yaro ningali sapa mengkono sultan annal maslahata sudene maslahah iku yu'ati naka akan iku ayyumna yen den bangun bizalikal malik lan mengkono bondo apa qintaratun nggih den bangun kelan mengkono mal apa qintaratun gitu jembatan apa qintaratun jembatan layang wataratan dan dalam suci ambalan maslahah ayusrifa yang tembelanjakan sopo sultan hu ingmal ila jundil islami maring tentarai pasukan umat Islam wataratan dalam suci ambalan kang liyo ilal fuqara maring piro-piro wong fakir wayaduru lan mubeng
sapa mengkono sultan ma'al maslahati sertane kemaslahatan kaifa madarat kaya apa mubeng apa maslahah. Wa kadzalika lan kaya mengkono sultan al fatwa uti fatwa fi misli hadain dal badani kilamal iku taduru mubeng apa mengkono fatwa alal maslahati ing atasi maslahah. Ya. Jadi apabila ada harta tidak bertuan, maka negara mengambil alih untuk dipergunakan kemaslahatan. Kemaslahatan bisa bangun jembatan, membiayai pasukan, atau diberikan pada fakir miskin. Negara punya kewenangan mengatur harta yang tidak bertuan. Artinya negara ini harus mengambil maslahah. Seorang raja, presiden, sultan harus mengambil maslahahnya di mana. Lah pada kasus harta-harta yang bercampur seperti hari ini, itu pemerintah punya hak untuk menentukan masalah-masalah itu. Artinya tidak bisa kemudian semua dihukumi haram. Karena apa yang dilakukan pemerintah itu juga harus bertujuan untuk kemaslahatan rakyat. Jadi dia boleh mengambil keputusan-keputusan selama itu berpegangan pada kemaslahatan. Waqat kharajat teman-teman metu min hadza sang iki laqaul apa annal khalqa sudune makhluk iku ghairu ma'zunina ora den izine kabeh fi ayanil a'malin dal biro-biro kahanane bondo bizununing kan biro-biro penyono lantas tani tukang ora sesendenan apa zunun ila khususi dilalatin maring khususi dilala pinuduh fi milkil ayani ing dalam miliki biro-biro bondo kama lam yuakhid kaya lam yuakhad kaya ora den tatrapi sapa sultan wal fuqara lan biro-biro wong fakir al akhiduna biro-biro kang ngalap minhu sanging mengkono mal bi ilmihim kan borwe mengkono sultan wal fuqara anal malas dari bondo iku lau ketimbal malikun utai wong kang miliki haitsu lam yata'allaq selekirane ora gumantung awal ilmu pengetahuan diketahui ada pemilik tetapi tidak jelas gitu. Kaweruan niku ora sampai tumeka bi aini malikin kelan kahanane wong kang miliki musyarun kang den isyaratun apa ilahi mengkono malik. Wala farqan ora ana beda baina ainil maliki antara kahanane wong kang miliki wa baina ainil amlaki lan antarane kahanane piro-piro wong kang miliki amlak secara jamak. Fi hadzal makna ing dalam iki makna. Fa hadza mongko iki qaul iku bayanu syubhatil ikhtilat. Martelaakan syubhati percampuran. Ini kan menerangkan tentang syubhat campuran harta halal dan haram. Walam yabqalan ora tetep opo illan nasru angin ningali fimtizajil ma'iyati dalam campuri piro-piro perkara kang cair. Bundio. Wadara imilan piro-piro dirham wal urudilan piro-piro dagangan fiyati malikin ing dalam ing dalam kekuasaan wong kang miliki wahidin kang siji wa yasatilan bakal teko apa bayanhu keterangane mengkono-mengkono nazar niku fi babi tahsil tariqil khuruj ing dalam bab mertelakan ngasilaken metu minal madzalimi saking piro-piro kezaliman. Dari sini Imam Ghazali sudah menjelaskan panjang lebarnya masalah percampuran harta halal haram pada satu negara atau di dunia, bahwa itu semua hukumnya tetap syubhat tetapi tidak bisa dihukumi haram. Artinya haram itu harus sesuatu yang jelas. Kalau tidak jelas hukumnya adalah syubhat. Lah ketika syubhat orang ini boleh memilih. Lebih bagus wirai dijauhi. Syubhat itu tingkatan-tingkatan wirai kemarin disebutkan. Wirai orang awam menjauhi hal yang syubhat. Belum wirainya orang yang mutakin. Ada wirainya orang siddiqin. Tingkatan wirai itu bertingkat-tingkat. Orang-orang semakin tinggi ilmunya, dia wirainya harus semakin tinggi. Sehingga menjauhi hal-hal yang berbau haram. Bahkan pada tingkatan siddiqin
menjauhi sesuatu yang halal karena takut merembet ke hal haram. Itu wirai. Mungkin hari ini ada orang tidak punya handphone, bukan karena nggak beli, takut menjadi main handphone lupa sholat. Nah, ini wirai. Masih ada. Saya punya teman pengusaha di Surabaya, tidak punya HP. Walaupun dia ini kaya, pengusaha kain, orang India. Tidak punya handphone. Saya tanya berapa ngambilnya? Tidak punya. Loh, kenapa? Saya tidak mau terganggu handphone. Kerja di kantor, pakai telepon kantor. Kalau sudah pulang kerja, saya nggak mau ngurus. Jadi dia itu rumah-rumah kerja-kerja. Saklek. Tidak mau pegang HP. Berkali-kali sama anaknya dibelikan HP, dikembalikan. Tidak mau. Saya repot kalau pakai handphone. Menang-menang nerima telepon. Tidak mau saya. Waktunya kerja di kantor. Kalau di rumah saya nggak mau nerima telepon. Jadi dia nggak punya handphone. Itu saya lihat ada orang begitu. Padahal itu orang kaya. Nah ini mungkin contoh wirai pada zaman ini. Jadi dia nggak mau pegang handphone, takutnya waktunya habis untuk main HP. Loh ini wirai namanya. Walaupun handphone itu asalnya tidak haram, tapi menjauhi hal yang halal, takut meninggalkan menjadi hal yang haram. Itu wirai. Jadi di dunia ini ada tingkat-tingkat wirai, kehati-hatian. Tentu tidak semua orang bisa menjalankan dengan sama. Karena tingkatan manusia ini ya ada tingkatan ya masih orang biasa, ada mutakin, ada mukhlisin, ada siddiqin. Nah, tingkatannya ilmu tidak sama. Tetapi kalau soal haram itu mutlak. Siapapun harus menjauhi barang yang haram. Itu mutlak, nyolong itu haram. Siapapun haram. Wong bodoh, wong pinter nyolong itu haram. Ngentit haram, korupsi haram, itu jelas. Tapi benda yang belum jelas ya itulah syubhat namanya. Antara halal dan haram. Sebab halal itu jelas, haram itu jelas. Ini kutub yang beda. Nyolong itu haram, sedekah itu halal, jelas. Ada sing setengah-tengah, lah ini syubhat. Koyok-koyok, lah ini. Hal yang tidak jelas itu namanya syubhat. Syubhat itu juga tingkat-tingkat. Ada syubhat yang sangat syubhat, ada yang sedikit syubhat. Maka dikembalikan pada hati nurani. Semakin kita menjauhi syubhat, itu semakin baik. Hidup ini semakin hati-hati, semakin baik. Tetapi kalau orang itu belum mampu ya tidak masalah. Syubhat itu tidak sampai haram. Muka-muka kita ini dijauhkan dari yang syubhat. Kita minta pada Allah rezeki yang halal. Muka-muka paringi rezeki halal dan barokah.